Kita kenapa sakit, kita merasa puasa ini, terasa lapar, terasa haus, ya kan, tambah ngantuk-ngantuk sikit. Dulu nggak puasa, kalau mau berwudu nggak pernah kumur-kumur. Selama Ramadan, kumur-kumurnya lebih lama dari wudunya. Kan ada aja. Nggak percaya nanti Pak Sultan duduklah dekat tempat wudu, duduk pakai bangku, tengoknya orang wudu. Iya, nggak berpikir dia itu BKM membayar air itu berapa coba. Masa berkumur dari jam 2 sampai tengah 1. Ya kan, akan ditanya, ya kan sunnah kata coba, masukin air dari hidung. Ya kan, boro-boro nggak pernah masuk dari kuping, ini kupingmu dimasukkannya juga. Kalau yang kayak gitu kan bagus minum aja udah. Apa rupanya? Berbuat taat karena Allah, berbuat dosa juga harus karena Allah. Orang kita nggak ada. Itulah bahasa hakikat yang harus dipahami, gitu dia. Itu pandanglah ke depan ini, terutama Pak, kawan-kawan, di waktu sholat. Ya, di waktu sholat. Cobalah, bisa di waktu sholat itu apa? Entah apa berdatangan. Iya, yang nggak diundang, coba. Aduh, pening kepala Pak. 6 bulan yang lalu pun datang. Entah apa, ingat sama kawan sekolah, coba. Terbayang nggak mukanya? Jelas pula itu. Ya kebetulan Pak ya, gue mantan dia waktu SMP. Iya. Kan nggak bisa dibawakan kali kan itu? Hah? Kan nggak bisa terus dibawakan itu, kan hadir nanti. Iya, maksudnya bagaimana memandangnya itu terkait dengan tauhidul af'al. Kembalikan itu kepada Allah. Kembalikan cepat. Kalau dalam kita berzikir di Naksabandia, ketika zikir qalbun banyak gangguan. Awak mau dekat sama Allah, kok masalah utang piutang lain datang. Ya nggak konsen. Iya kan? Masalah yang nggak enak. Terbayanglah dia dimaki kawan segala macam. Kalau datang itu cara memberhentikannya di dalam zikir cukup membaca ilahi anta maksudi waridoka matlubi, seperti itu. Nah, kalau sembahyang jangan dibuat begitu Pak. Datang gua dan ilahi anta. Gua bingung orang sebelah. Iya kan? Nah, jadi kawan, kesimpulannya yang dikatakan tauhidul af'al itu tak ada setengah perbuatan kita dalam hidup ini, tapi mutlak yang ada hanya perbuatan Allah Ta'ala. Baik itu enak menurut kita maupun tak enak menurut kita, itu tetap kembalikan. Itu unsur yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita duduk dalam tauhidul af'al. Ya, boleh kita marah, ya, kepada anak, kepada istri atas perbuatan salahnya, ya, karena disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma pandang dulu, supaya jadi kebal, maksudnya jadi enak. Berpikir kita, ya Allah, kalau bukan la tataharraku syai'in illa biiznillah, takkan bergerak ini tadi tanpa izin Kau ya Allah. Kan begitu. Nah, lihat dulu kepada Allahnya, baru dibilang, kenapa lah dek kau buat tadi begitu? Malu gue rasa, ya kan? Nah, itulah, lain kali jangan begitu. Nah, seperti itu. Untung bini nggak ngaji. Kalau dia ngaji, bang, orang alim pun mau juga ya, silap kata dia kan. Ya, bisa juga dia jawab gitu kan. Nah, seolah-olah abang aja yang alim kata dia. Nah, jadi pandang itu, ya. Jadi Pak Yopis, ini untuk anak muda, tak boleh lagi kau bilang, ya kan, kau tengok ada perempuan cantik, lakinya jelek, kau bilang, tak cocok, kau bilang juga. Coba, kan itu nakalnya kita kan. Anaknya udah 3, kita bilang gak cocok, coba. Jadi cocok sama siapa, kan itu maksudnya. Saya cocok sama Nah, inilah sikap kita, ya, tanpa kita sadari ternyata punya risiko hukum yang besar, gitu loh maksudnya. Iya kan? Suka kali kita begitu. Kalau memang di meja itu hanya ada daun ubi, sambal belacan, ikan asin, ya sudah makan. Kita ini kan suka gini kan.
Dimakan merepet, mencaci, bercita-cita ada juga. Kalau adalah tadi kan sambal, ya kan? Kenapa lah tadi begini? Coba sikit lagi nya kalau kau cari tadi ikan asin kan. Bini tengok bini itu gitu. Nah, ini kan seperti itu. Jadi memang mempertahankan tauhidul af'al ini, saya bilang teorinya mudah. Memulangkan semua perbuatan baik buruk kepada Allah kok. Rukun iman. Iya kan? Dan dia rukun iman itu penting kan? Sampai begitu kita diajari. Nah. Itu tadi lah Pak, coba. Lewat orang pula suami istri, bercerita sama kawan-kawan. Coba tengok itu. Kenapa kata kawan? Kalau menurut aku tak cocok ini orang ni kan. Coba. Lakinya dapat bininya dapat rahmat kan. Jadi bininya dapat dia apa? Dapat laknat lagi. Allahu Akbar. Nah, itu definisi ya. Itu definisi tentang tauhidul af'al. Definisinya, simpulnya, segala perbuatan yang muncul, baik itu mengandung kebaikan keburukan, lihat yang membuat baik buruk itu, Allahnya dulu dilihat, baru lihat perbuatan itu. Nah, bagaimana mempraktekkannya? Gini dia. Ya, atau kaifiat. Bermula kaifiat itu cara, ya, cara atau metode. Memandang segala perbuatan itu dari Allah Ta'ala seperti bahwa pandang dan suhud, maksudnya pandang dengan mata ini, suhud dengan mata hati, ya, dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya bahwasanya segala perbuatan terbit daripada Allah Ta'ala, ya. Nah, terbit munculnya dari Allah, sebentar dulu ya, munculnya dari Allah dan membangsakan kepada lain daripada Allah Ta'ala itu majazi jua. Ya, ini tiada pada hakikatnya, karena hakikatnya sekali perbuatan itu daripada Allah Ta'ala jua, sama ada perbuatan itu daripada dirinya atau lainnya, sama ada dengan mubasyarah atau taulid. Ya, nah, jadi dia gini. Jadi pada hakikatnya dudukilah kita, peganglah bahwa perbuatan segala sesuatu itu munculnya daripada Allah Ta'ala. Ya, kalaupun muncul dari makhluk perbuatan itu, ya, itu hanya majaz. Arti majaz itu begitu, terlihat kita, yo pisau tadi memang menabraknya, kan begitu. Ya, tapi sesungguhnya itu ada majaz saja, perantaraan saja. Pada hakikatnya dari Allah Ta'ala juga. Nah, gitu dia. Ya, cara memandangnya. Nah, cara memandangnya begitu. Nah, kenapa? Ini nanti kawan-kawan terkait juga ini, ya. Kita hidup ini kan sudah ada skenario ya di alam arwah sana ya, di lauh mahfuz sana. Semua apa yang kita lakukan ya dalam hidup ini itu sudah ada ketentuannya. Itulah qada dan qadar itu yang tertulis. Nah, dari situ kita memandang, ya, memperkuat tajamnya pengenalan kita kepada kajian tauhid tasawuf itu, bahwa ya benar udah ditentukan begini gitu. Kita hari ini 7 orang kumpul ini bukan rekayasa siapa-siapa. Ini memang skenarionya begitu. Masuk orang yang dipilih lagi. Iya, artinya sudah ditentukan. Pak Khair duduk di situ, semua perbuatan itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka kita bisa menarik itu ketika kita berhadapan dengan, waduh, kok bisa ya Uwa ini meninggal, baru cerita dia tadi sama kami. Nah, iya kan? Nah, kadang-kadang kan kita suka begitu kan, udah mati udahlah, nggak bisa tanya lagi. Udah ajalnya lah itu, pandang, oh udah perbuatan kau Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kitanya yang susah berbuat sekehendak kita, diminta pertanggungjawabannya nggak mau. Nah, kalau Allah punya argumen, dia kenapa kau kumiskinkan sampai hari ini, tak pernah kukasih kau kekayaan, padahal siang malam kau meminta kekayaan itu, minta ini minta itu. Kenapa? Aku tahu ke depan kalau kau kaya mau jadi apa kau. Iya, kalau begini aja udah lantam kata Tuhan. Oleh kau kaya, parah kau dari Firaun lagi. Kalau Firaun
ya sifat Tuhan, dia mengaku Tuhan tadi, ingat itu ya. Ya, itu sifat Firaun mengaku Tuhan itu karena dia ingin dalam hidupnya segala sesuatu yang ia inginkan mesti nyata, mesti wujud, mesti menjadi kenyataan. Kalau ada orang punya sifat begitu, itulah Firaun. Jadi sosok Firaun memang sudah nggak ada lagi, ya kan? Itu yang dia udah ditemukan bangkainya itu kan, yang diawetkan segala macam. Nah, sosoknya nggak ada, tapi sifatnya masih ada. Ya kan, mantap ini berbuka ini pakai es timun tadi begini, ya kan? Nah, itu apa? Ngomong gitu muncul karena keinginan tak sesuai dengan kenyataan. Nah, mudah-mudahan istri-istri kita nggak tahu definisi ini, ya kan? Bisa senjata nih. Nanti dibilangnya, rupanya abang Firaun juga ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pandang kepada Allah Ta'ala perbuatan itu, ya, walau melalui makhluk majas saja itu, ya kan? Tapi sungguhnya itu juga bersumber dari Allah Ta'ala, ya. Tidak ada dua sumber dalam perbuatan itu sama sekali adalah dari Allah, ya. Cara pemakaiannya udah nampak kan? Nah, baru kita masuk memperkuat definisi, cara mengamalkannya. Yang ketiga, apa dalil-dalilnya mendukung pembahasan di atas. Ya, firman Allah surah Shafat ayat 96. Nah, ini orang di makom yang tertinggi yang bisa duduk memahami ayat ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan yang apa yang kamu lakukan. Ya, kalau begitu ada kita melakukan apa-apa? Tidak ada. Dia yang melakukannya. Menjadikan kita dia, membuat perbuatan kita pun dia. Kalau begitu yang bertanggung jawab siapa? Allah. Membuat. Dia ciptakan Pak Yopis. Yang Pak Yopis buat pun dia yang juga yang membuat. Lantas kalau dapat yang baik untungnya sama dia. Kalau dapat kerugian dia juga kan. Nah, makanya disinilah duduknya taubatnya orang hakikat. Ya, maka kata taubat itu taba, artinya kembali. Nah, kembali kepada diri yang tiada. Nah, itu dalilnya. Kalau perbuatan itu muncul dari Allah Ta'ala. Tiada terbit daripada seorang, daripada segala hamba perkataan, perbuatan, gerak, diam, melainkan sesungguhnya terdahulu pada ilmunya. Maksudnya pada qada dan qadar. Duduk kita, bergerak kita, beraktivitas, itu sudah ada rutenya. Jadi kalau Pak Sultan terjatuh, ya kan, nah, tahu siapa lah bilang Pak apa begini, dulu antang apa lewat situ dia, tadi udah aku bilang sama dia, yang merengkel itu katanya pula, udah kawan kesakitan, dibilang merengkel, padahal itu udah skenario. Iya, makanya kita harus betul-betul bisa memahami ini dengan baik, karena terkait bisa nggak skenario itu dibatalin, bisa nggak qada qadar itu dirubah. Iya kan? Dia kalau bisa dirubah pakai apa merubahnya? Iya kan? Yang jelas kan qada qadar itu ada dua. Iya kan? Ada qada qadar itu sifatnya mu'allaq, ada mubrom. Ya, mu'allaq itu sebab akibat. Kalau kau mau lulus kau belajar. Kalau kau mau kaya bekerja gitu. Iya kan? Nah, itu yang bisa dirubah. Ya, mu'allaq. Kalau mubrom itu nggak bisa dirubah. Gimana merubah siang jadi malam? Nggak bisa. Iya kan? Nah, dengan apa merubahnya? Ya, dengan cara berdoa. Maka penting kita tahu bagaimana cara berdoa yang sempurna, yang benar. Dalam tasawuf itu, doa itu yang didengar Allah bukan kata-kata, tapi yang didengar Allah adalah gelombang rasa kita gitu.
Makanya itu yang pernah kita pelajari itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu, pandang dulu yang kita inginkan itu. Sudah kita pandang, katakan kereta merek ini, warna ini semua, kita lihat, senang kita. Ketika kita lihat, kita sudah merasa, ini dia, kalau itu sudah kita punyai. Baru kita berdoa, ya Rob, ya kan, terima kasih kau sudah kasih aku kendaraan. Iya gitu. Berdoa itu awali dengan kata terima kasih Allah udah kau kasih aku rezeki. Terima kasih Allah udah kau kasih uang, walaupun sedikit dikasihnya. Dengan kata terima kasih itu mengundang percepatan. Tapi divisualisasikan dulu berdoa itu. Oh ya, yang mana kita mau? Iya kan? Nah ini nanti baru terkait dengan Haji Sa'ri tadi. Saya beruntunglah Anda masuk di beranda saya. Iya kan? Saya akan kabulkan keinginan Anda. Itu lumayan, tapi memang fakta kan? Ada yang bisa menarik uang gaib itu kan? Seperti itu. Nah, aku bongkar sedikit kalau mau amalkan ini. Pak Ramadi ya. Apa amalannya? Ya, banyak-banyaklah baca ayat laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu. Baca itu, hafal, lihat terjemahnya. Pada kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allah telah mengutus rasul di diriku. Ya, itu garis bawahnya. Kemudian habis baca ayat itu 3 kali minimal, barulah baca juga hadis. Hadis itu dibaca. Apa? Hadis yang dihafal itu. Kalau pakai bahasa Arabnya boleh. Kalau bahasa Indonesia saja boleh. Tapi tolonglah, ini jangan sekedar tahu. Sayang, nggak diamalin. Ya, bunyi hadisnya kan gini. Awalu qallahu qablal asya nur nabiyuka ana min jatihi wal alam minni. Mula-mula yang diciptakan Allah itu Nur Muhammad. Dah, Nur Muhammad itu ngomong, aku ini berasal dari zat Allah. Dah, coba pahami itu. Aku ini berasal dari zat Allah. Alam semesta ini berasal dari aku. Kira-kira duit termasuk nggak berasal dari dia? Segala-galanya bersumber dari dia. Maka Nur Muhammad itu jadikan magnet yang meminta. Dia yang meminta, dia punya. Bermakrifatlah di situ. Ya ini ilmu betujuh juga ini, Fis. Yang rahasia-rahasia gini sering betujuh memang. Nah. Coba rasakan laqad ja'akum rasulullah, Allah rasakan sifat 7 itulah Nur Muhammad itu. Ya kan? Nah, sifat 7 itu Nur Muhammad, dialah yang mengatakan aku ini berasal dari zat Allah. Nah, zat aku ini berasal dari zat Allah, alam semesta ini dari zatku. Kalau begitu alam semesta ini, maaf cakap, dia kan pemiliknya Rasulullah, karena berasal dari diri dia. Maka jadikanlah diri yang itu, ya, meminta, berdoa untuk mengambil sesuatu apa yang kita hajatkan, gitu dia. Coba pahami dulu itu. Harus bermakrifat. Makanya tadi saya udah bilang juga, ya, ke depan ini tidak ada melihat sesuatu kasus kehidupan ini tidak lewat itu. Kita berdiri dulu, santai dulu, tenang dulu, hidupkan gaji itu, lihat diri itu, biarkan diri itu yang melihat masalah. Seperti itu. Ya, itu penting sekali itu laqad ja'akum itu. Paham kau, Fis, menyikapinya ini, ngambil kesimpulannya bisa dipahami itu. Ya. Allah kan mengutus Rasul di diri kita, itu Nur Muhammad. Oh itu insyaallah paham maksudnya tulisan apa dulu? Hah? Itu surah Al-Quran itu, surah akhir surah Al-Asr ya? Hah? Ya udah mau ujung itu Ustaz. Hah? Udah mau ujung gitu. Iya. Laqad ja'akum.
surah apa aja apa Nanti buka di HP lah itu, kasih tanya itu apanya nanti. ya Lakot jakum. Ya, dihafal udah, hah? hadisnya Ya, itu tadi awalu ma khalaqallahu qabla asya nur nabiyuka ana nur tu ngomong ana min jatillah, aku ini berasal dari zat Allah, alam ini berasal dari aku, maka alam ini tunduk kepadaku. Maka kalau begitu kita berdoa atau meminta atau mengajak, ya itu tadi jangan atas nama kita, tapi atas nama nur yang kita kenal, itulah dia apa yang kita hajatkan. Paham nih pemakaian yang penting. Coba dengan rasa itu mendapatkannya. Nggak bisa kalau nggak pakai rasa. Pahami itu baik-baik. Allah mengutus nurnya, ya, nur itu bernama Nur Muhammad ke diri lewat ruh. Maka dia itulah menjadi sifat 7 tadi. Kalau begitu Nur Muhammad itu sifat yang 7 itu, kan begitu. Nah, kemudian inilah yang mula-mula dijadikan Allah. Dia kemudian sifat 7 tadi, Nur Muhammad namanya, dia berasal dari zat Allah. Nah, berasal dari zat Allah dia, gitu ya. Kemudian kata zat Allah itu di Nur Muhammad tadi ngomong, alam semesta ini seluruh urusan kan itu alam semesta namanya, iya kan? Itu berasal dari diriku. Berasal dari diriku. Nah, apa yang mau kita ambil di situ? Kalau contoh, sholatlah kamu sebagaimana aku yang sholat, diri itu yang sholat. Paham? Nah, kalau terkait dengan kita berdoa, ya berdoalah kamu sebagaimana Rasul yang berdoa.